Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 2 yang kemarin sudah diterangkan. Pelajaran 2 yaitu tentang nama-nama Allah dan kitabnya, ya. Nah, nama-nama Allah dan kitabnya itu seperti apa yang kalian ketahui? Betul. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak juga yang tidak hadir, ya. Kalau misalnya yang tidak hadir itu dalam keadaan sakit, kita doakan agar segera sembuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum belajar seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Boleh disiapkan? Siap di tempat duduk. Siap, yes. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Dimulai. Ya, baik anak-anakku. Bagaimana? Masih semangat tidak? Baik, sebelum belajar kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pada minggu lalu Ibu telah menerangkan tentang pelajaran 2 nama-nama Allah dan kitabnya. Nama Allah masih ingat apa yang disebut nama-nama Allah itu? Ada namanya? Asmaul Husna. Apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Yang kalian tahu apa saja? Yang sudah dipelajari nama-nama Allah yang baik itu? Al-Mubin apa artinya? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Setelah kita mengetahui nama-nama Allah, sekarang kita mengetahui nama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada berapa? Apa saja? Taurat,
Islam dan Budi Pekerti pelajaran 2 kelas 5. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengabdi kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya itu telah sesat. Anak-anak, coba boleh dilihat buku, boleh dibuka bukunya. Pelajaran 2 tentang nama-nama Allah dan kitabnya. Sekarang kita akan mempelajari kitab-kitab Allah, ya. Nah, ada? Nah, kitab-kitab Allah. Ada tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari kitab-kitab Allah, yaitu akan mengenal kitab-kitab Allah melalui Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Kemudian meyakini adanya kitab-kitab suci yang diturunkan Allah melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Kemudian memahami turunnya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Nah, jadi ya, setelah kalian itu mempelajari tentang kitab-kitab Allah, kalian itu dapat mengikuti pembelajaran meyakini adanya kitab Allah yang diturunkan melalui Rasulnya. Kemudian setelah menjelaskan dari ibu, kalian akan mempunyai sikap percaya diri. Kemudian setelah itu melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan pengertian beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Kemudian menyebutkan nama kitab-kitab yang wajib diimani. Melalui diskusi kalian mampu menguraikan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Jadi, ya, kitab yang Allah turunkan itu ke muka bumi ini ada berapa? Nah, setelah kalian tadi melihat tayangan dari video, ya, yang telah kalian tonton, tayangan tersebut Allah menurunkan kitab melalui malaikat Jibril dan diberikan kepada para nabi sebelumnya, ya. Jadi kita percaya kepada kitab-kitab itu adalah termasuk rukun iman yang keberapa? 3. Rukun iman yang ketiga. Apa rukun iman yang ketiga itu? Beriman kepada kitab atau percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat. Ya, boleh dibacakan ya semuanya.
kitabilladzi Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi ya serta barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala wa kutubihi dan wal malaikati kepada malaikatnya wa kutubihi dan kitabnya wa rusulihi kepada rasulnya wal yaumil akhiri dan hari akhir kemudian faqad bola lambangida maka sungguh orang telah tersesat sangat jauh. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada malaikat dan rasul-rasulnya, maka orang itu adalah orang yang sesat. Itu yang diterangkan dalam surat ayat berapa? Iya. Nah, adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada makhluknya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Iya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Kitab Injil diturunkan kepada Nabi dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Siapa umat Islam itu? Kita semua, ya kita, ya. Nah, ada umat Nasrani, ada umat Kristen, ada umat Hindu, semua itu mempunyai kitab masing-masing. Kita sebagai umat Islam mempunyai kitab bernama Al-Quran. Kitab itu tujuannya untuk apa? Allah menurunkan kitab kepada makhluknya. Tujuannya untuk apa? Untuk pedoman, ya betul. Untuk menjadi pedoman hidup. Karena kita hidup di dunia itu tidak akan selamanya. Pasti suatu saat kita akan mati seperti al-mumin, ya. Nah, dalam kitab Al-Quran adalah Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup, yaitu yang disebut hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Apa tujuannya? Adanya kitab itu supaya manusia mempunyai pedoman untuk menuju ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang sesat. Maka Allah menurunkan kitab Al-Quran pada tanggal berapa? 27 Ramadan atau yang disebut Nuzulul Quran, ya. Nah, Al-Quran itu ada namanya surat, ada juz, ada ayat, ada lamanya diturunkan, ya. Nah, Al-Quran ada berapa jumlah suratnya? 100. Berapa juz? Berapa surah? Berapa ayat? 6.666. Iya, ya, 6.666 ayat, ya. Nah, Al-Quran adalah sebagai menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah. Apa yang disebut hukum Allah? Ada yang tahu? Hukum Allah itu apa? Apa? Hukum-hukum Allah itu seperti apa? Supaya tidak melakukan
mencuri, hukumannya apa? Nah, berdosa. Nanti akan ada perhitungannya di yaumil akhir. Nah, dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, ya. Apakah Al-Quran itu diturunkan hanya sebagian umat Islam saja? Kepada siapa? Seluruh umat Islam, ya. Nah, maka dari itu Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut apa? Rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Ya, baik anak-anak, untuk selanjutnya kitab Al-Quran akan membawa ajaran terpuji. Coba siapa yang tahu Al-Quran sebagai ajaran terpuji? Ya. Bagi siapakah itu Al-Quran ajaran terpuji? Bagi umat manusia. Jika umat manusia bisa mengartikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia tidak akan menyimpang dari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam perilaku, apalagi coba? Ya, perilaku itu di dalam kehidupan itu ada perilaku kepada siapa? Kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada lingkungan hidup, ada kepada hewan, ya. Nah, jadi kitab suci itu membawa ajaran terpuji itu adalah untuk menjadikan rahmatan lil alamin di alam dunia ini, supaya tidak tersesat. Nah, baik itu anak-anak, untuk pelajaran mengenal kitab-kitab Allah kalian telah paham, ya. Nah, ya, jadi untuk hari ini pembelajarannya kita akan mengerjakan tugas, dikerjakan secara berkelompok, ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti sama ibu akan diberikan penjelasannya. Baik, ibu akan membagikan tugas. Di sini ada tugas kelompok, ya. Silakan dibuatkan cerita, ya, sesuai dengan gambar apa yang telah ibu terangkan, dengan Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Di sana ada gambar satu, apa? Gambar satu, orang yang sedang sholat. Kedua, sedang bersalaman. Tiga, ya. Yang keempat, nah, ya, tadi ibu sudah menerangkan. Keempat itu adalah manusia itu berhubungan dengan Allah, dengan lingkungan hidup, ada dengan manusia lagi, ya. Kemudian ada yang terakhir dengan hewan dan tumbuhan, ya. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan gambar, ya. Itu. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kita mengadakan pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok, maka sekarang kita akan mempresentasikannya. Hasil dari kelompok, hasil dari kerja kalian tadi, bagaimana
setelah kalian itu mengamati. Baik, kita mulai saja. Ya, mulai. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kita mengadakan pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok, maka sekarang kita akan mempresentasikannya. Hasil dari kelompok, hasil dari kerja kalian tadi, bagaimana hasilnya setelah kalian itu mengamati. Baik, kita mulai saja. Ya, mulai. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi kita melaksanakan kerja kelompok, tugas dari pembelajaran 2, maka dari itu kelompok 1 akan melaporkan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 2 nama-nama Allah dan kitabnya. Silakan. Ajaran terpuji Gambar kepada 1. Gambar 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dan sang anak yang sedang melakukan ibadah salat kepada Allah. Gambar 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Saling bersahabat dan saling Hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, sekarang akan berganti kelompoknya melaporkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami pelajaran agama Islam dan pekerti pelajaran 2. Gambar 3. Memelihara, merawat, menyayangi hewan dan tumbuhan. Gambar 4. Merawat diri, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas gede agar selalu suci. Itulah presentasi kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Dari hasil dari kerja kelompok yang kalian kerjakan, alhamdulillah, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam pelajaran 2 tentang nama-nama Allah dan kitabnya. Setelah itu, nah yang dipresentasikan adalah gambar 1. Kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sholat yang 5 waktu, ya, sholat yang 5 waktu, agar kita selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar 2 yaitu menceritakan tentang saling memaafkan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gambar 3 adalah kita menyayangi, merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan
mempraktekannya. Kalau ada binatang, kalau ada tumbuhan bertemu dengan sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan yang keempat tadi dari gambar tersebut. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu tutup sampai di sini. Siapa kayaknya? Boleh. Sebelum pulang, ya anak-anak boleh membaca doa sebelum pulang. Silakan. Siap di tempat duduk. Siap, yes. Sebelum pulang mari kita membaca doa dimulai. Bersama